Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Senang wabarakatuh. sekali Apa bisa berjumpa Ibu kabar? Kastura hari Oh, ini. Apa kabar sedih. saya baik Ibu? Bagaimana dengan kabar Baik. Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, pada 15 menit ke depan Ibu mau berbincang-bincang dengan saya tentang apa Ibu? Ya, saya akan berbincang-bincang tentang keinginan saya menjenguk anak saya yang nomor tiga. Anak saya nomor tiga itu kelas 8 ya, naik kelas 9 ini di Pondok Pondok Gontor Putri satu Mantingan ya. Oke. Eh, Putri Ibu sudah berapa lama di pondok Ibu? Anak saya namanya tuh Akmila ya. Akmila itu setelah tamat dari PW 1 ya, PW 1 dulu kan jangan sana ya, itu tahun 2020 daftar di Pondok Putri 1. Nah, ketika itu terjadi pandemi. Sehingga anak saya tanpa diantar orang tua. Tanpa diantar orang tua, dia berangkat bersama teman-temannya 5 bis itu dari kota Pekalongan dan sekitarnya antara Sedinan, yang didampingi oleh konsulat alumni. Nah, sampai dia selama 2 tahun itu saya belum pernah menjenguk atau menengok keadaan pondok Gontor Putri satu Mantingan seperti apa kondisi yang nyata realnya di sana. Saya belum pernah ya. Mengapa kok belum belum pernah saya karena memang aturan yang dari pondok selama pandemi itu, kita dari luar pondok tidak boleh ke sana, dan anak ketika sudah masuk di dalamnya itu dia juga tidak bisa keluar. Jadi dia keluar atau pulang hanya setahun sekali. Tahun 2020 Juni masuk ke sana, kemudian pulang ya April 2021. Kemudian ke sana lagi bulan Mei ke sana, pulang lagi kemarin April 2022. Jadi pulang itu setahun sekali. Ya, jadi dalam hal ini saya kepingin menjenguk ke sana, kepingin tahu kondisi realnya di sana seperti apa. Tetapi kendala-kendala saya dengan kesibukan yang luar biasa seperti ini, bisa nggak saya pada saat liburan ini ke sana, dan dari pondok itu sudah boleh belum untuk membolehkan saya atau orang tuanya menjenguk ke sana. Nah, itu yang menjadi pemikiran saya. Oh, situasi Nah, seperti itu yang Ibu hadapi. situasi Nah, seperti itulah eh, yang membuat saya ingin tahu apa menjenguk ke yang sana. mempengaruhi Ibu ingin menyekolahkan anak di pondok, padahal kita secara umum tahu bahwa pondok itu punya aturan-aturan yang ketat seperti itu, Ibu. Ya, karena saya melihat dari basic anak saya itu kan tipenya dia diem, dia kurang ke hal-hal yang sifatnya apa ya, abstrak gitu ya, yang nyata, atau ilmu-ilmu seperti matematika dia udah nggak suka gitu ya. Jadi dia lebih ke bahasa. Nah, di pondok-pondok itu kan dia ditekankan bahasanya. Nah, sekarang anak saya 2 tahun di sana, dia sudah kalau saya telepon itu ya, anak jadi lebih ke Arab dan Inggrisnya tuh sudah mulai gitu. Jadi meskipun di sisi dia kekurangannya di pengetahuan matematikanya, tapi dia di segi bahasanya di sana dilatih skillnya
Dan di sana dilatih mentalnya, di mental anak saya itu sudah terbangun, padahal anak taman SD ya, anak-anak tetangga saya sudah, wah anak Ibu Umi kuat ya mentalnya seperti itu, tamat SD langsung dicul gitu gitu saja, langsung lepas berani. Ya awalnya ya kita apa namanya sedih juga ya melepaskan, tapi tawakal Allah saja lah. Kalau kitanya lillahi ta'ala ikhlas, anaknya juga di sana dia akan mentalnya kuat ya, seperti itu. Saya berkeyakinan seperti itu. Mengapa saya menyekolahkan anak di sana di pondok, khususnya pondok Gontor, kan terkenal dengan pondok yang modern, dengan disiplin, juga mengajarkan santri-santrinya untuk bisa bertanggung jawab ya. Sana yang tadinya di rumah kan makan sudah tersedia, nyuci sudah dicucikan, di sana dia bisa sekarang bisa mencuci bajunya sendiri ya, seperti itu. Jadi makanya saya mencoba dari anak saya yang 6 ini, baru yang ketiga ini yang saya pondokkan di Gontor Putri 1 waktu itu, karena memang hasil tes dari hasil tes itu dia diterima di pondok Gontor Putri 1. Jadi berdasarkan tes itu nanti bisa anak ini ke pondok Gontor GP 3, ada yang GP 5, GP 8 gitu. Bahkan ada anaknya teman saya di Jakarta itu ditempatkan di Lampung sana ya, pondok Gontor Putri 8. Itu berarti saya masih bersyukur anak saya itu di GP 1 Mantingan, kan deket ya, paling jalan tol kan 3 jam. Saya lihat Ibu punya rasa bahagia yang lebih ini ketika punya Ya, kesempatan anaknya bisa bersekolah di pondok, berbeda dengan putra-putra Ibu yang lainnya. Apakah Ibu melihat bahwa putri Ibu yang Ibu sekolahkan itu juga punya ketertarikan untuk belajar di pondok, Ibu? ya, saya melihat itu karena dia punya kelebihan ya, dia punya kelebihan, dia di membaca Al-Quran tajwidnya juga dia bagus ya. Ya bukan berarti menunjukkan satu anak, saya punya anak 6 itu memang punya kelebihan masing-masing. Anak nomor saya kan dia juga waktu tamat SD juga mondok ya pernah, kemudian sekolah man, kemudian kuliah, sekarang sudah menyelesaikan S2-nya, sudah selesai. Nomor 2 laki-laki, memang tidak pondok ya waktu itu, tidak saya pondokkan, tapi sekarang sudah kuliah di Jakarta, dan ini anak saya jauh-jauh semua ini. Ya kepingin kita, saya tidak hanya ingin menjenguk anak saya pondok saja, tapi kepingin menjenguk ya anak saya yang di Jakarta, kepingin apa namanya menjenguk adik saya yang ada di Raci. Jadi di sini itu banyak sekali kepingin, ketika libur ini saya kepingin silaturahmi menjenguk si A si B, ya adik saya ya anak saya, seperti itu. Tapi melihat kesibukan ya, ini bisa nggak kita terrealisasi ya rencana-rencana itu ya, seperti itu. Apa yang Itu melatar Ibu. belakangi Ibu ingin melakukan banyak kegiatan menjenguk itu, yang salah satunya menjenguk anak di pondok, yang satunya lagi mau menjenguk saudara itu, Ibu? Ya, karena kalau yang di saudara saya, adik saya itu lama sekali tidak ketemu, tetapi ketemu kita hanya di rumah kakak ya. Jadi saya sendiri untuk menjenguk ke rumahnya dia, kebetulan dia sudah punya rumah sendiri itu sejak dia bangun rumah sendiri gitu. Saya belum pernah melihatnya seperti apa, jadi kepingin ya kita. Kemudian juga istrinya adik saya kemarin juga baru pulang umroh, belum saya tengok juga. Ya jadi di sini tuh banyak kali ya agenda-agenda saya di liburan ini, sambil kita refresh, sambil kita silaturahmi. Jadi apa banyak hal yang kita ingin lakukan ya. Tapi kalau melihat kesibukannya kok sepertinya tidak habis-habis gitu ya. Kesibukan saya tidak habis-habis. Kira-kira adakah gagasan Ibu agar Ibu bisa mewujudkan melaksanakan menjenguk itu, Ibu? Kalau melihat dari agenda, jika
dari pondok juga diperbolehkan orang tua menjenguk, dan kemudian disinkronkan dengan waktu di sini saya di waktu liburan ini ada enggak kegiatan kedinasan lainnya yang kalau misalnya kosong tidak ada kegiatan dan di sana juga sudah boleh menjenguk, ya ke sana. Seandainya ini ada alternatif, misalnya tidak boleh menjenguk ke sana dan sini ada waktu kosong, anggaran juga mencukupi, tentunya ya ini ya ada dana juga mencukupi, ya saya mungkin juga akan menjenguk ke adik saya. Jadi ada alternatif tadi yang sudah saya pikirkan ya, seperti itu. Oke, tadi sepertinya dari percakapan kita ada kalimat diperbolehkan tidak pondok untuk dijenguk begitu ya Bu. Nah, bagaimana Ibu bisa mendapatkan informasi tentang boleh tidaknya putri Ibu dijenguk? Ya biasanya ada maklumat ya. Nanti ada dikeluarkan maklumat itu dari pondok, kita mengetahui dari grup, biasanya dari grup kelas atau dari admin itu kemudian teruskan di grup kelas. Jadi kalau ada maklumat diizinkan orang tua untuk menjenguk, maka kita ini, kalau belum kita cancel, kita mungkin di lain waktu. Kalau saya dengar tadi ada grup kelas ya Bu ya. Apa yang bisa Ibu gunakan grup kelas itu untuk mendapatkan informasi tentang putri Ibu selama belajar di sana Ibu? Ya di situ kan ada orang tua ya yang saling curhat lagi ya. Di situ ada komunikasi, ya anak saya di sini, oh anak saya barusan telepon, ada informasi ini ya, itu di situ kita tahu di grup itu informasi apa itu kita tahu di situ. Di dalam grup kelas itu sendiri apakah itu hanya berisi orang tua murid saja atau itu berisi juga salah satu pengurus atau apa yang bisa memberikan informasi tentang putri Ibu di sana? Ya nggak ada, jadi wali kelas, saya walas ya, nggak ada. Jadi memang grup kelas itu di sana kan biasanya dari grup kelas itu ada salah satu wali murid yang rumahnya dekat dengan sana. Nah, itu yang kadang memberikan informasi itu. Dan ada orang tua murid yang alumni. Nah, biasanya ada yang alumni dari sana juga orang tuanya, sehingga punya kolega di sana, mungkin ustadz ya, bisa ini biasanya kita seperti itu. Atau mungkin menghubungi salah satu murid yang sana ini wali santri, wali kelasnya, kemudian nanti walinya memberikan jawaban atas pertanyaan di salah satu mewakili, jadi tidak semuanya untuk bertanya gitu. Jadi nanti informasi itu tidak secara langsung Ibu peroleh dari pihak pengurus pondok ya Bu, tapi dari informasi teman-teman yang bisa mendapatkan informasi secara langsung dari pondok. Ya memang ada surat di aplikasi, jadi kan aplikasi biasanya muncul ya, aplikasi itu biasanya suami saya yang itu ada ada informasi maklumat ini biasanya muncul selain dari grup. Ya, aplikasi apa yang digunakan pondok untuk menghubungkan orang tua dengan anak di pondok Ibu? Adik administrasi pondok modern ya, pokoknya itu aja. Terus bagaimana Ibu bisa memanfaatkan aplikasi itu untuk prosedur mendapatkan informasi tentang putri Ibu? Ya di situ kita ngeklik ya KDM itu ya, GP1 ya, GP1 klik dia misalnya kita SPP nih ya, SPP dari ketika SPP itu biasanya itu ada muncul gitu, bisa di situ. Nah, berarti beberapa informasi penting memang diterbitkan pondok melalui aplikasi tersebut ya Bu ya? Ya biasa. Baik. Tadi kan Ibu sudah menginformasikan adanya aplikasi yang bisa paling tidak menghubungkan dan memberikan informasi tentang putri Ibu. Bisa juga ada grup kelas yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi putra-putri Ibu di sana juga secara umum gitu ya. Nah, terus kira-kira itu langkah yang akan Ibu lakukan setelah
setelah adanya informasi dari pihak pondok bahwa putri ibu bisa dijenguk, apa yang ingin ibu lakukan ibu? Ya tentunya kita punya keluarga, kita akan bermusyawarah nah, ini dengan anak-anak yang lain. Oh, bagaimana? Apakah kita jadi jenguk atau tidak? Kemudian dilihat keuangan juga. Biasanya kan ketika tahun ajaran baru, adiknya ada ndak yang mau masuk mendaftar sekolah lain, nah itu kan perlu kita pikirkan juga. Pemanfaatan urgentnya yang mana, nah, nanti kita yang lebih urgent yang mana, nanti kita misalnya oh ini anggarannya untuk ini, berarti ini menjenguk karena kemarin juga baru pulang ketika lebaran gitu. Oke. Jadi Apa seperti apa itu kita bisa mengidentifikasi hal itu. Oke, apabila hal-hal yang menurut ibu itu nanti kok ternyata semua mendukung, pembiayaan mendukung, situasinya juga mendukung, akan bersama siapa sajakah ibu nanti mau berangkat menjemput putrinya ibu? Jenguk ya, Ya. jenguk belum boleh dijemput ya, itu hanya dijenguk saja. Pulangnya nanti kan ketika lebaran tahun depan lagi baru pulang itu ya, dengan tentunya dengan suami dan anak-anak ya, keluarga ke sana, gunakan mungkin satu mobil ya ke sana seperti itu. Soalnya kalau pakai kereta itu susah nanti jalanan. Mungkin begitu Bu Berapa Mus lama ya. ibu nanti rencananya mau kalau bisa menjenguk ke sana, berapa lama ibu bisa punya kesempatan bertemu dengan putri ibu untuk melepaskan rasa kangen ibu? Oh, kalau di sana itu tidak boleh lama-lama. Ya, untuk bertemu saja kita harus menunggu waktu. Nah, menunggu waktu yang tepat. Kita harus menunggu. Misalnya datangnya ini subuh ya, bisa-bisa kita ketemunya siang, ya jam 3 sore, sore bisa baru ketemu karena banyaknya sampai ribuan, 10 ribuan gitu, di gantiannya seperti itu. Nah, jadi mungkin memakan waktu 2 hari lah baru kita eh, baru bisa pulang. Jadi hanya ketemu saja sudah, tidak ngapa-ngapain, ketemu pulang begitu. Berarti bagaimana trik ibu agar bisa bisa bertemu secara efektif dengan dia meskipun waktunya hanya sebentar ibu? Ya mungkin nanti kita apa namanya mencari peluang. Nah ini lagi mencari peluang, ya mencari peluang kalau memang bisa masuk ke dalam. Nah ini kan karena ini belum boleh nih, kemarin saja tuh baru boleh pakai di pagar aja, pagar itu aja. Kalau kita misalnya apa namanya ada peluang bisa masuk, kan berarti ada waktu untuk lebih banyak lagi kita ngobrol, mungkin apa perasaan dia di sana, punya permasalahan tidak. Nah itu kita akan jalin komunikasi itu, kita gali informasi, dan saya akan melihat sekitarnya kan, karena saya belum pernah melihat gitu Eh, kondisi kondisi ya di sana. Berarti sekalian Itu ibu mau melihat situasi sekitar Pondok Gontor iya, itu sendiri ya bu ya, iya karena belum sempat ya bu itu ya. ya. Oke, baik. Ibu, kalau dari proses pembelajaran kita tadi yang lebih dari 10 menit tadi, kira-kira Ibu mendapatkan simpulan yang seperti apa untuk kemungkinan Ibu bisa berangkat menjenguk putrinya? Ya, dari pembicaraan ini tadi saya dapat bahwa jika ada kesempatan, waktu saya, kemudian juga biaya, dan juga diperbolehkan aturan dari sana untuk dijenguk orang tua, maka maka saya pun akan menjenguknya. Tetapi jika tidak, berarti angan-angan saya hanya ya sudah, hanya cita-cita saja, belum bisa terlaksana. Itu Bu Mus. Oke, berarti untuk bisa mewujudkan keinginan Ibu, berarti ada penataan situasi yang ini ya, apa yang menyesuaikan baik itu di pondok maupun situasi dari Ibu. Nah, eh, dari pembicaraan kita tadi juga, kira-kira hal apa yang paling dipelajari dari perbincangan kita hari ini, Bu? Yang dipelajari dari hal ini ya kita membicarakan tentang Perencanaan kah? menjenguk, ya perbincangan
Mm-mm. bertemu anak itu banyak cara gitu ya. Iya, Ternyata tidak semudah itu ya. Ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan gitu. iya. Hal lain yang perlu kita pertimbangkan. Baik Ibu, Ibu tadi sudah bisa menemukan beberapa cara agar Ibu bisa bertemu secara intensif dengan putrinya meskipun tidak punya waktu yang lama, tapi ada trik-trik Ibu tadi ya agar bisa bertemu dengan baik. Mudah-mudahan nanti Ibu betul-betul dikaruniai Allah kesempatan, keluasan rezeki, keluasan waktu, dan kemudahan dalam berproses dalam pekerjaan Ibu sehingga nanti punya kesempatan yang baik untuk bisa bertemu dan melepaskan kangen kepada putri Ibu. Nah, kiranya waktu kita cukup untuk sesi perbincangan hari Ya, ini Ibu. terima Adakah yang mau kasih disampaikan lagi Mus Ibu? atas ya sudah cukup. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi ketemu lagi wabarakatuh. besok ya Bu Mus ya. Ya, insya Allah, mari Insya kita Allah. berbincang lagi sesuatu yang perlu kita perbincangkan untuk hal-hal baik untuk kita. Terima kasih, Baik, Ibu. sama-sama. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi